Kepemimpinan sesuatu hal yang selalu berhubungan dengan kehidupan kita, baik itu dalam kehidupan personal ataupun kehidupan yang bersifat komunal atau yang sering kita sebutkan dengan lembaga ataupun organisasi. Bahkan gereja sebagai organisasi sangat membutuhkan kepemimpinan, dan keluarga sebagai gereja skop yang paling kecil sangat membutuhkan kepemimpinan di dalam perjalanan kehidupannya. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita disuguhkan dengan firman Tuhan yang memimpin hidup kita dan yang menuntun kita untuk belajar tentang kepemimpinan itu sendiri yang dilakukan oleh Yesus dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-11. Yang pertama sekali Yesus katakan adalah, "Akulah gembala yang baik." Gembala yang baik yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Hal itu sangat jelas Bapak Ibu. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Hal ini menjadi sesuatu yang menarik bagi kita. Artinya seorang gembala atau yang kita sebut sekarang di sini dalam konteksnya ini adalah Yesus mengatakan bahwa dia adalah gembala yang baik yang mau memberi dirinya, mengorbankan diri untuk yang digembalakannya ataupun yang dipimpinnya. Yesus sebagai pemimpin rela berkorban untuk yang dipimpinnya, supaya yang dipimpinnya itu beroleh kesejahteraan atau keselamatan, beroleh penebusan, dan beroleh kemerdekaan dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dikatakan di sana, "Akulah gembala yang baik." Nah, seharusnya ini menjadi tuntutan. Ada banyak orang yang mengatakan, itu kan Yesus yang berkata, "Ego emi, aku adalah." Nah, seharusnya Yesus mau mengatakan kepada kita bahwa setiap pemimpin harus mengatakan, "Akulah. Akulah pemimpin yang benar. Akulah orang tua yang benar. Akulah ibu yang benar. Akulah pendeta yang benar. Akulah gembala yang benar, penatua, perhalado yang benar." Kenapa? Karena Yesus juga menuntut kita sebagai wakilnya di dunia ini. Karena Yesus juga mengatakan bahwa melalui orang-orang Kristen lah orang akan mengenal Kristus. Berarti dengan mengatakan aku adalah, berarti kita mengatakan bahwa Kristus berada di dalam kita. Ketika orang diam di dalam Kristus dan hidup di dalam Kristus, maka otomatis dia tidak akan takut mengatakan, "Akulah gembala yang baik." Contohlah aku, itu yang mau dikatakan oleh Yesus. Artinya bahwa setiap gembala itu harus menjadi contoh bagi yang digembalakan. Bahwa pemimpin itu harus menjadi contoh bagi yang dipimpinnya. Nah, yang kedua tadi dikatakan oleh Yesus, yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yesus mau menyampaikan hal yang kedua. Yang dikatakan adalah bahwa seorang pemimpin itu, seorang gembala itu mengutamakan kepentingan kelompoknya daripada kepentingan pribadinya. Mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan perorangan. Bahwa gembala itu, pemimpin itu harus mampu mengesampingkan apa yang menjadi kebutuhannya demi keselamatan ataupun kesejahteraan daripada orang-orang yang dipimpinnya.
Nah Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu juga yang akan terjadi nanti di dalam skop keluarga. Artinya bahwa seorang ayah, seorang bapak harus mampu menahan dirinya, harus mampu mengendalikan dirinya, berkorban, menstop yang menjadi keperluan-keperluannya, menstop hobinya, menstop hal-hal yang mengikat dirinya demi kesejahteraan keluarganya, demi orang-orang yang digembalakannya, demi istrinya, demi anak-anaknya, demi keluarganya untuk berjalan dengan baik. Maka seorang bapak sebagai pemimpin di keluarga harus mampu meninggalkan hobi, harus mampu meninggalkan keegoan, dan harus mampu merendahkan diri seperti Yesus yang merendahkan diri turun ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Maka begitu juga seorang ayah, seorang bapak, seorang ibu harus mampu merendahkan diri demi keselamatan keluarganya. Itulah pengorbanan yang harus kita korbankan sebagai pemimpin. Maka dalam skop gereja juga seperti itu, demikian Bapak Ibu. Maka pemimpin-pemimpin gereja juga, apakah itu pendeta dan yang lain sebagainya, harus mampu berkorban untuk jemaat yang dipimpinnya. Tidak hanya peduli dengan dirinya, tidak hanya memikirkan apa yang perlu bagi kebutuhannya, tetapi lebih dari itu, dia lebih mengutamakan kepentingan yang dipimpinnya daripada ego atau dirinya sendiri. Jika demikian, maka kita sudah menjadi pemimpin yang diharapkan oleh Kristus. Kita sudah menjadi wajah-wajah Kristus di tengah-tengah dunia ini. Dan di ayat yang berikut, pemimpin itu ditawarkan oleh Yesus kembali yang bagaimana? Kita kadang berpikir, pemimpin yang bagaimana yang dikatakan oleh Yesus? Yang berikutnya Yesus katakan, seorang pemimpin itu harus mengenal semua orang-orang yang dipimpinnya. Seorang gembala harus mengenal semua domba-dombanya. Itu maka dikatakan dalam ayat yang ke-14, Yesus jelas mengatakan, akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam hal ini dikatakan seorang gembala itu harus mengenal, mengetahui siapa yang digembalakannya. Seorang gembala itu harus mengerti, mengetahui, dan mencari tahu tentang siapa yang dipimpinnya itu. Supaya ketika kita mengetahui tipe-tipe daripada anggota yang akan kita pimpin, jikalau kita mengetahui dengan jelas karakter-karakter yang kita pimpin, maka kita akan lebih mudah untuk mengarahkan mereka. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ini bukan hanya soal kepemimpinan dalam negara atau gereja ataupun dan lain sebagainya, tapi untuk berlaku dalam semua lini. Jika Bapak Ibu tidak mengenal anak-anak, tidak mengenal karakter daripada istri, tidak mengenal karakter daripada anak-anak, maka otomatis kita akan susah mengarahkannya, kita akan susah membimbingnya, kita akan susah menuntunnya untuk menuju kesuksesan atau keberhasilan tengah-tengah rumah tangga itu. Nah Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang dikatakan di situ adalah mengenal domba-dombanya. Mengenal domba-domba yang dikatakan di sini adalah mengerti, memahami siapa yang dipimpin itu. Ada
dari sudut psikologi mungkin bisa kita terbantu dengan hal ini. Dikatakan dalam di sudut psikologi manusia itu terbagi dalam 4 tipologinya. Tipologi yang dimaksud di sini adalah yang pertama, tipologi visual. Ada manusia yang sifatnya tipologinya karakternya adalah karakter yang visual, yaitu melihat dulu baru percaya. Kalau untuk orang yang visual melihat dulu baru percaya, berarti kita harus mempraktekkan apa yang kita katakan. Kita harus menunjukkan apa yang kita katakan itu. Baru dia mau mengikut apa yang akan kita programkan. Baru dia percaya, baru dia menjadi orang yang melakukan apa yang kita arahkan kepada mereka. Tipologi yang kedua adalah tipologi kinestik atau sentuh. Disentuh dulu baru yakin. Ada anggota di tengah-tengah kepemimpinan itu, kita harus berbicara kepada dia, tepuk dulu pundaknya sekalian. Sabar atau semangat, kamu pasti bisa. Maka dia akan semangat mengerjakan pekerjaannya. Dan ada yang ketiga, tipe audio atau mendengar tekanan suara. Ketika dia mendengar penjelasan yang telah kita jelaskan, ketika dia mendengar penuturan yang kita sampaikan, dia baru percaya dan dia baru yakin akan kebenaran daripada apa yang menjadi tujuan daripada organisasi, apa yang menjadi tujuan daripada si pemimpin kepada orang-orang yang dipimpinnya. Yang ketiga adalah tipe digital yang menggunakan logika atau pikiran. Dia harus melihat bukti-bukti dulu baru dia percaya. Nah, ini adalah orang-orang yang menggunakan rasio di dalam perjalanan kehidupannya. Dia baru percaya ketika kita memberikan bukti kepada dia. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tipologi ini, tipe-tipe yang saya sebutkan yang 4 tadi, ada di tengah-tengah diri kita sendiri. Ada di tengah-tengah keluarga, ada di tengah-tengah komunitas gereja, ada di tengah-tengah komunitas lembaga. Karena itu, pemimpin harus mengenali yang keempat tadi supaya dia gampang dan terbantu untuk mengarahkan siapa yang dipimpinnya. Untuk mengarahkan keluarganya, anak-anaknya, dia harus mengetahui sejauh mana dia mengenal orang-orang yang ada di sekelilingnya, secara khusus istri dan anak-anaknya dalam skop keluarga. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam hal ini saya mau mengatakan bahwa tipologi kepemimpinan yang dilakukan oleh Yesus dalam sudut pandang orang Batak adalah tipologi kepemimpinan pemimpin pengembala kuda. Yesus mau menawarkan di sini bukan tipologi kepemimpinan pengembala kerbau. Tipologi pemimpin kuda, pemimpin pengembala kuda adalah kita dapat belajar dari sejarah-sejarah yang terjadi seperti daerah Nassau ini, daerah tempat saya melayani, itu adalah orang yang mengembalakan kuda sebagai alat transportasi pada dahulunya. Jadi kuda itu dalam cerita mereka, dalam rangkaian kebiasaan dan sifatnya, kuda itu tidak akan mau menyeberangi sungai kalau bukan penggembalanya dulu yang mencemburkan diri ke sungai itu menyeberang. Setelah dia melihat sungai itu diseberangi oleh tuannya, maka kuda itu akan gampang ditarik untuk menyeberang sungai itu. Kalau si pengembala kuda itu belum menyeberangi sungai, setengah mati pun dia memukul kuda itu, dia tidak akan menyeberangi sungai tersebut. Karena itu tipologi pengembala kuda ini yang mau disampaikan oleh Yesus adalah bahwa kita harus menjadi teladan bagi yang lain. Kita harus menjadi teladan, kita harus terlebih dahulu menunjukkan apa yang kita katakan itu
baru orang lain akan ikut. Sehingga pemimpin yang diharapkan Yesus adalah pemimpin yang bukan NATO, not action, talk only. Bukan itu yang diharapkan oleh Yesus. Maka ada tipologi kepemimpinan juga di tengah-tengah daerah yang lain, yaitu tipologi pengembala kerbau. Pengembala kerbau ini adalah pengembala yang berada di belakang, yang memukul-mukul dan menyuruh anggotanya untuk mengerjakan, tetapi dia berada di belakang hanya memberi perintah. Yesus tidak mengharapkan ini bagi kita. Yesus mengharapkan pengembala kuda tadi, dia berada di depan. Dan ketika ada serangan, ada persoalan, pemimpin itu menjadi sorotan yang paling utama, menjadi sentral bagi yang dipimpinnya, menjadi figur bagi yang dipimpinnya. Karena pemimpin itu menjadi contoh bagi dia. Dan pemimpin kuda itu selalu di depan menarik kudanya. Dia tidak di belakang. Dia menarik kuda itu di belakang, dari depan, sehingga kalau ada musuh, maka pemimpin ini yang pertama menghadapi musuhnya atau persoalannya. Itu yang dikatakan oleh Yesus tadi, aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Pemimpin itu tidak mengorbankan yang dipimpinnya, tetapi pemimpin itu lebih mengorbankan dirinya kepada yang dipimpinnya. Nah, ini yang menjadi perenungan bagi kita. Hai kaum bapak, hai kaum ibu, hai para pelayan, berkorbanlah untuk domba-dombamu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.